Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Tupani. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil wawancara saya di literasi di SDN 13 Bugang. Baiklah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan program literasi informasi pada siswa kelas tinggi di SD Negeri 13 Bugang. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala penguatan literasi membaca pada siswa kelas tinggi di SD Negeri 13 Bugang. Nah, hasil wawancara. Nama sekolah SDN 3 Bugang. Adapun nama pewawancara yaitu Fikri Haikal Tupani, saya sendiri, dan narasumbernya Pak Muklis SPD. Di sini saya mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pemahaman literasi di sekolah sangat minim saya rasakan. Hampir seluruh guru hanya paham bahwa literasi selalu tentang baca atau menulis saja. Membaca praktik baik yang di sekolah menginspirasi saya untuk dan harus membuka wawasan guru tentang literasi yang sesungguhnya. Namun, permasalahannya, untuk sekolah SD tentu perlu kolaborasi semua guru. Dan apakah program ini dapat dilakukan di SD? Dan apakah dimasukkan dalam program sekolah? Narasumber. Program literasi dapat dilaksanakan dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pertama-tama, untuk memulai bisa coba di pelajaran sendiri. Jika ada 1-2 orang teman guru yang bersedia kolaborasi, sudah cukup. Jadi, diskusi berdua, topiknya apa dan bagaimana untuk kolaborasinya, mencoba melihat topik yang menarik tentunya. Namun, alangkah baiknya jika ini merupakan program sekolah ya, Dek. Sini saya bertanya lagi. Maksudnya buat tim literasi sekolah di bawah koordinator wakil kurikulum dan kepala pustaka ya, Pak. Kalau di sekolah, kami langsung di bawah kepala sekolah. Kami mengalokasikan waktu untuk curah gagasan aktivitas literasi pada yang bermakna. Namun, bisa dilakukan dari individual, guru bersama rekan yang satu visi jika sekolah belum ada program. Nah, dia menjawab pertanyaan yang saya tadi. Dia menjawab, ya, harus coba dimulai, Dek. Kemarin kami membuat reading workshop, jadi setelah anak membaca satu buku, mereka membuat poster atau miniatur tentang buku tersebut. Ditambahkan dengan cat, pernak-pernik di sana-sini. Kemudian, ada dari presentasi di mana murid saling mempresentasikan buku dan melihat karya yang beraneka ragam. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bukankah dengan strategi yang Bapak gunakan, itu akan membuat perpustakaan menjadi sepi pengunjung dari murid, karena murid-murid sudah diajak ke lokasi lain untuk melakukan literasi. Jadi, pertanyaan saya, apa fungsi dan peranan pustaka lagi? Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, sini narasumber menjawabnya. Dengan strategi itu, tidak membuat sepi perpustakaan, karena buku juga menjadi salah satu rujukan referensi. Kita berusaha mengikat makna pembelajaran dengan hal-hal yang ada di keseharian. Kunjungan ke perpustakaan tetap dilakukan, tentunya dengan aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Saya pernah melihat seorang guru mengajar di kelas 3 SD, Pak. Beliau menerapkan literasi di semua mata pelajaran. Beliau
Suruh murid membaca materi 10 menit awal, kemudian beliau ajukan pertanyaan sesuai isi bacaan untuk membantu murid memahami bacaan. Kemudian di akhir pembelajaran, beliau meminta murid membuat ringkasan materi yang telah dipelajari dan ringkasan itu dipajang di mading kelas. Apa kegiatan seperti ini tidak menyalahi konsep literasi? Mohon pencerahannya, Pak. Nah, di pertanyaan ketiga ini, narasumber menjawab, kegiatan literasi apapun bisa dilakukan selama dapat membangun pemahaman murid dan menyenangkan. Pada dasarnya, literasi itu membangun pemahaman. Bisa dari buku, bisa dari kehidupan nyata. Ilustrasinya seperti ini. Anak murid ibu suka game. Kita bisa gila game apa anak yang mereka suka, apa yang mereka suka. Apakah mereka mengenal tipe game yang lain, misalnya game yang RPG, ada yang multiplayer. Minta mereka melakukan riset di internet dan melalui buku. Siapa yang dapat menggali banyak informasi dan membuka kesimpulan akan mendapat hadiah. Jadikan kesenangan mereka, pastikan kita untuk memberi aktivitas. Ada anak yang terbiasa dengan kegiatan membaca dari kecil, ada yang tidak. Jadi, bisa buat pemetaan dulu di awal. Setelah itu baru memilih buku yang sesuai dengan level baca anak. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan 3 pertanyaan saya. Kita lanjut. Dan kesimpulannya adalah di dunia pendidikan dengan literasi tidak pernah bisa dipisahkan. Untuk sekarang, mari kita bersama-sama untuk mengajak kembali pada semua pihak, khususnya para murid kita, untuk membudayakan kembali tentang literasi. Membiasakan kembali tentang bagaimana serunya membaca, belajar, menulis, dan lain-lain. Anak-anak dibiasakan untuk bisa sejak dini atau awal untuk mengenal literasi. Pembiasaan ini sangat mendukung dan guru ataupun sebagai pendidik untuk memberikan pengajaran atau setidaknya dimulai dari ibu gurunya sendiri. Baiklah, hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.